Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Reza Jailani SPD dari SMP Negeri 25 Takengon, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tengah. Pada video ini saya akan memaparkan mulai dari diri memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bayangkanlah kelas yang Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya adalah guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang saat ini mengampu di kelas 7 di SMP Negeri 25 Takengon. Saya memiliki murid-murid yang memiliki karakter beragam, mulai dari minat dan bakat, cita-cita, kegemaran, lingkungan keluarga dan pergaulan, sosial ekonomi, dan budaya, serta keragaman fisik dan psikis. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam, saya telah melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar yang tepat untuk murid, melakukan asesmen awal kognitif untuk mengetahui kemampuan awal pembelajaran murid. Berbekal data yang tersedia, saya membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan strategi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, memanfaatkan berbagai media ajar untuk menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan penilaian berdasarkan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, dan melakukan refleksi untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid? Menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter, minat, dan bakat murid. Menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif. Menggunakan beberapa sumber belajar yang berbeda. Menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan murid berdasarkan proses pembelajaran. Apakah ada perlakuan berbeda yang Anda lakukan, dan apa dampaknya terhadap murid? Dalam proses pembelajaran, tentu saja perlakuan saya terhadap setiap murid berbeda sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Misalnya, untuk murid-murid yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap pembelajaran, maka saya memberikan materi pengayaan. Sedangkan untuk murid yang kemampuan memahami pembelajarannya kurang, maka saya dampingi dan memberikan waktu lebih untuk memahami pembelajaran. Dan ada juga media pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan kebutuhan gaya belajar setiap murid. Ada yang video, visual, gabungan audio, visual, dan kinestetik. Dampak dari kegiatan yang saya lakukan ini adalah murid menjadi lebih aktif dan semangat mengikuti setiap aktivitas pembelajarannya. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Pertama, kurangnya antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kedua, motivasi belajar murid yang tidak konsisten. Tiga, banyaknya aktivitas pembelajaran terkadang membuat murid mengantuk. Empat, kemampuan memahami pembelajaran yang masih rendah. Tindakan-tindakan yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menyediakan kebutuhan belajar yang mereka perlukan sesuai potensi yang dimiliki. Media ajar, menampilkan media ajar yang lebih kreatif sesuai dengan kebutuhan gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Ice breaking, mencairkan suasana pembelajaran di saat murid merasa lelah dan mengantuk mengikuti aktivitas pembelajaran di kelas. Fasilitator pembelajaran, menuntun dan mendampingi murid di saat yang tepat ketika mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan memberikan bimbingan hingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Anda, untuk mengakomodasikan tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Pertama, asesmen awal pembelajaran, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya. Kedua, perangkat ajar, menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Tiga, pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran menggunakan gaya belajar sesuai karakteristik murid, serta metode dan media ajar yang lebih kreatif. Keempat, evaluasi, memanfaatkan umpan balik dari rekan sejawat dan supervisi kepala sekolah untuk direfleksikan dalam perbaikan pembelajaran selanjutnya. Berizin.